Selamat pagi, siang ataupun malam rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Mesak Triwirawibowo, asisten percobaan 3. Saat ini saya akan memaparkan tentang percobaan 3 dengan judul Adsorpsi Isoterm Larutan. Selamat mengikuti. Pada percobaan isoterm larutan, ada beberapa hal yang akan kita bahas dalam PowerPoint ini atau video ini. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang tujuan percobaan. Kemudian kita akan membahas tentang dasar teori. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metode percobaan, diantaranya tentang bahan dan alat, prosedur kerja, pengolahan data dan perhitungan, serta statistik. Untuk materi akhir, saya akan memberikan sedikit materi pembelajaran kepada rekan-rekan sekalian agar rekan-rekan dapat mempelajarinya sehingga dapat berguna saat kita melakukan praktikum secara online. Tujuan percobaan. Tujuan percobaan adsorpsi isoterm larutan yaitu mempelajari secara kuantitatif sifat-sifat adsorpsi zat terlarut dari suatu larutan pada permukaan karbon aktif. Atau dengan kata lain, kita akan mempelajari sifat-sifat dari zat terlarut dalam hal ini yaitu asam asetat yang akan diadsorb oleh karbon aktif. Untuk dasar teori, kita awali dengan pembahasan mengenai adsorpsi. Adsorpsi merupakan peristiwa penyerapan suatu zat berupa gas ataupun cair pada permukaan adsorben. Adsorpsi dipengaruhi oleh jenis adsorben, jenis adsorbat, temperatur, tekanan, serta luas permukaan. Terdapat gambar pada slide yang menggambarkan antara terjadinya proses adsorpsi. Pada gambar menjelaskan bahwa adsorpsi terjadi di permukaan padatan sebagai akibat dari gaya-gaya valensi atau gaya-gaya atraktif lainnya dari atom-atom atau molekul-molekul pada permukaan padatan. Apabila kita tinjau sebuah atom atau molekul di dalam padatan, maka atom atau molekul tersebut menerima gaya tarik yang seimbang dari atom-atom atau molekul-molekul di sekitarnya. Untuk atom atau molekul pada permukaan padatan, gaya tarik yang dialami tidak ke segala arah, sehingga sebagai kompensasinya atom-atom atau molekul-molekul tersebut bersifat adsorptif terhadap adsorbat. Beberapa persamaan matematis telah dikembangkan untuk mempelajari data adsorpsi. Dua persamaan yang umum digunakan untuk mempelajari adsorpsi larutan pada adsorben adalah persamaan Freundlich dan persamaan Langmuir. Pada persamaan adsorpsi isoterm Freundlich, pengaruh konsentrasi larutan terhadap adsorpsi dapat dinyatakan sebagai berikut. Persamaan tertera pada slide, di mana X merupakan berat adsorbat, M merupakan berat adsorben, C yaitu konsentrasi adsorbat pada saat kesetimbangan tercapai, atau konsentrasi adsorbat yang ada dalam larutan. N dan K adalah tetapan empiris. Dari persamaan tersebut, nilai N dan K dapat ditentukan. Nilai N ditentukan dari gradien persamaan, sedangkan nilai K dari interseptnya. Slope N adalah indikator dari besar energi dan macam-macam energi yang berhubungan dengan proses adsorpsi. Intercept atau K mengindikasikan kapasitas serapan. Semakin besar nilai K, maka semakin besar afinitas adsorben terhadap adsorbat. Dengan demikian, adsorben dengan luas permukaan yang besar akan memiliki nilai K yang besar pula. Persamaan Freundlich tidak berlaku jika adsorbat terlalu tinggi. Selanjutnya, adsorpsi isoterm Langmuir. Adsorpsi isoterm Langmuir menggambarkan bahwa pada permukaan adsorben terdapat sejumlah situs aktif yang sebanding dengan luas permukaan adsorben. Pada setiap situs aktif, hanya satu molekul yang dapat diserap. Ikatan antara adsorbat dan adsorben harus cukup kuat untuk mencegah migrasi molekul yang telah terserap sepanjang permukaan adsorben. Interaksi antara molekul-molekul adsorbat dalam lapisan hasil adsorpsi diabaikan.
Teori ini mengasumsikan bahwa ikatan yang terjadi tidak tergantung pada ikatan yang telah terbentuk pada situs aktif yang berada di dekatnya. Persamaan isoterm Langmuir dapat dilihat pada slide dengan keterangan sebagai berikut. Jika adsorpsi melibatkan proses penyerapan lapisan tunggal atau monolayer, maka kurva C per X per M versus C akan berupa garis linear. Dari kurva tersebut, nilai beta per alfa dapat ditentukan dari gradiennya. Sedangkan nilai 1 per alfa ditentukan dari interceptnya. Seperti pada teori Freundlich, teori adsorpsi Langmuir juga hanya berlaku pada larutan dengan konsentrasi rendah atau larutan dengan konsentrasi yang encer. Metode percobaan. Adapun bahan dan alat yang akan kita gunakan dalam percobaan adsorpsi isoterm larutan yaitu yang pertama bahan-bahan yang akan kita gunakan yaitu larutan asam asetat 1 molar, larutan standar natrium hidroksida 0,5 molar, kemudian kita akan menggunakan karbon aktif, serta kita akan menggunakan indikator phenolphthalein. Selanjutnya untuk alat itu kita akan menggunakan Erlenmeyer 250 ml sebanyak 12 buah. Kemudian kita akan menggunakan buret 50 ml sebanyak 2 buah. Kemudian kita akan menggunakan pipet ukur 10 ml serta kita akan menggunakan corong kecil dan kertas saring. Selanjutnya kita masuk pada metode percobaan. Untuk prosedur kerja yang pertama yaitu diawali dengan mengambil larutan asam asetat 1 molar, kemudian dibuat menjadi 5 sampel larutan dengan konsentrasi berturut-turut yaitu 0,8 molar, 0,6 molar, 0,4 molar, 0,2 molar, dan 0,1 molar. Setelah itu diambil 10 ml dari tiap-tiap larutan dan dititrasi dengan 0,5 molar natrium hidroksida menggunakan indikator phenolphthalein. Proses titrasi untuk setiap larutan dilakukan sebanyak 2 kali agar kita dapat mengambil hasil titrasi rata-rata yang akan kita gunakan sebagai data pertama atau kita sebut dengan data sebelum titrasi. Tujuan dari proses titrasi ini yaitu agar kita dapat mengetahui konsentrasi yang sebenarnya dari setiap larutan asam asetat yang akan dibuat. Langkah selanjutnya yaitu sebanyak 25 ml larutan asam asetat ditambahkan karbon aktif, kemudian dikocok sebentar dan didiamkan selama 30 menit. Untuk lebih jelasnya, yang pertama kita awali dengan mengambil dari setiap larutan asam asetat yang telah kita buat tadi sebanyak 25 ml. Kemudian kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu, untuk setiap larutan-larutan yang telah kita ukur sebanyak 25 ml, kita tambahkan masing-masing 1 gram karbon aktif. Kemudian kita kocok menggunakan stirrer kurang lebih selama 5 menit. Kemudian setelah itu kita tutup dengan plastik wrap untuk mencegah masuknya kontaminan atau terjadinya proses penguapan, dan kita diamkan selama 30 menit. Secara keseluruhan, tujuan dari langkah ini yaitu agar karbon aktif dapat menyerap molekul asam asetat secara maksimal. Untuk langkah akhir dari prosedur kerja, kita mengambil campuran yang telah kita diamkan selama 30 menit, kemudian kita saring. Setelah itu kita ambil 10 ml dari tiap-tiap campuran tersebut, kemudian kita titrasi dengan larutan standar 0,5 molar natrium hidroksida. Untuk lebih jelasnya, kita mengambil campuran yang telah kita diamkan selama 30 menit, kemudian kita saring dengan menggunakan kertas saring untuk memisahkan
larutan dari filtratnya. Kemudian kita ambil masing-masing 10 ml dan kita titrasi dengan larutan standar 0,5 molar natrium hidroksida dengan tambahan indikator fenolftalin sebanyak 2 tetes. Tujuan dari proses titrasi ini yaitu agar kita dapat mengetahui berapa konsentrasi dari natrium hidroksida yang akan kita gunakan pada proses titrasi. Pada proses titrasi akan kita lakukan sebanyak 2 kali. Hasil dari proses titrasi sebanyak 2 kali tersebut akan kita ambil rata-rata hasil titrasi atau yang akan kita sebut sebagai data sesudah adsorpsi. Sehingga dari prosedur kerja yang telah kita lakukan, kita akan memiliki 2 data, yaitu data sebelum terjadinya adsorpsi dan data setelah terjadinya proses adsorpsi. Selanjutnya, kita masuk pada pengolahan data dan perhitungan. Yang pertama, untuk menghitung konsentrasi asam asetat sebenarnya, sebelum proses adsorpsi, kita menggunakan persamaan sebagai berikut. Persamaan tertera pada slide yaitu 10 ml. 10 ml merupakan jumlah dari asam asetat yang kita gunakan pada proses titrasi. Kemudian kita kalikan dengan molaritas asam asetat sebenarnya. Molaritas asam asetat sebenarnya ini yaitu adalah yang akan kita cari nanti. Kemudian kita bandingkan dengan 0,5 yaitu jumlah atau molaritas dari natrium hidroksida. Kemudian kita kalikan dengan volume dari natrium hidroksida yang telah kita gunakan pada proses baik itu sebelum adsorpsi maupun setelah adsorpsi. Dari menggunakan persamaan tersebut, maka kita dapat menentukan molaritas dari asam asetat yang sebenarnya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan perhitungan jumlah asam asetat yang diadsorpsi atau kita sebut dengan X1. Nah, karena kita memiliki 5 data percobaan, maka nantinya kita akan menghitung bukan saja X1, melainkan kita akan menghitung 5 data percobaan. Sehingga kita akan memiliki data X1, X2, X3, X4, maupun X5. Rumusannya tertera pada slide dengan keterangan sebagai berikut. 25 ml merupakan jumlah dari larutan yang kita gunakan pada proses adsorpsi, yaitu saat kita melakukan proses penyerapan asam asetat oleh karbon aktif. Kemudian 10 yaitu keterangan sebagai jumlah larutan yang telah kita pisahkan dari filtratnya yang kita gunakan pada proses titrasi setelah adsorpsi. AI itu merupakan data sebelum proses adsorpsi, sedangkan BI merupakan volume rata-rata dari natrium hidroksida yang dibutuhkan pada saat titrasi setelah proses adsorpsi. Kita kalikan dengan molaritas NaOH atau natrium hidroksida, kemudian kita kalikan dengan berat molekul dari asam asetat, kemudian kita bagi 1000. Maka kita akan dapatkan nilai untuk X1 maupun X2, X3, X4 maupun X5. Setelah kita mendapatkan data-data tersebut, maka kita sudah bisa membuat kurva isotherm Freundlich maupun kurva isotherm larutan, sehingga kita dapat menentukan dalam percobaan adsorpsi isotherm larutan ini apakah berlaku proses isotherm Freundlich ataukah berlaku proses isotherm Langmuir. Selanjutnya
kita masuk pada perhitungan statistik. Pada banyak percobaan, tidak jarang data yang kita peroleh apabila kita gambarkan dalam bentuk kurva, berbentuk suatu kurva yang linear. Karena hasil percobaan mengandung kesalahan, tentu saja, maka pasangan data X dan Y yang kita peroleh berfluktuasi di sebelah kiri ataupun sebelah kanan dari garis lurus yang optimal. Untuk dapat membuat garis lurus yang paling optimal dengan kesalahan paling sedikit, maka perlu digunakan metode regresi linear. Menurut metode ini, persamaan matematis dari garis lurus di atas dapat dituliskan sebagai berikut. Rumusan tertera pada slide, di mana Y sama dengan MX ditambah B, di mana keterangannya yaitu Y merupakan nilai ordinat, X merupakan nilai absis, M itu gradien, serta B adalah intercept. Untuk nilai gradien dan juga nilai intercept dapat kita hitung menggunakan persamaan yang telah saya terangkan pada slide. Untuk keterangannya yaitu N merupakan jumlah data. Kita memiliki 5 data percobaan, sehingga jumlah N tentu saja bernilai 5. Kemudian XI merupakan variabel X hasil eksperimen untuk ordinat X. Sementara YI merupakan variabel Y hasil eksperimen untuk ordinat Y. Selanjutnya, kita dapat menghitung korelasi antara variabel dinyatakan dengan koefisien korelasi atau biasa kita sebut dengan nilai R. Untuk nilai rata-rata X dan Y dengan nilai R lebih besar dari min 1 dan lebih kecil daripada positif 1 bernilai sebagai berikut. Jika X dan Y berkorelasi sempurna, maka nilai R sama dengan 1. Jika nilai R sama dengan min 1, maka terdapat korelasi negatif sempurna antara X dan Y. Sementara jika nilai R sama dengan 0, berarti tidak ada korelasi antara X dan Y. Berdasarkan persamaan statistik, maka kita dapat membuat persamaan garis linear. Selanjutnya, kita masuk pada hasil percobaan. Data ini merupakan data yang telah saya lakukan percobaan di awal sebelum kita mulai melakukan kegiatan praktikum kita. Nah, pada tabel hasil percobaan terdapat 3 kolom penting, yaitu kolom pertama berisi tentang variasi molaritas dari larutan asam asetat. Kemudian kolom kedua yaitu data berisikan sebelum adsorpsi yang merupakan jumlah volume dari natrium hidroksida yang kita gunakan pada proses adsorpsi. Dan untuk kolom yang ketiga yaitu merupakan kolom sesudah adsorpsi, di mana berisikan jumlah natrium hidroksida yang kita gunakan pada proses titrasi sesudah adsorpsi. Untuk nilai sebelum adsorpsi dan sesudah adsorpsi, kita dapat ambil nilai rata-rata dari setiap data sebelum adsorpsi dan sesudah adsorpsi. Selanjutnya, dari tabel hasil percobaan, kita dapat melihat bahwa semakin besarnya larutan, maka semakin banyak pula nilai atau jumlah dari natrium hidroksida yang akan kita gunakan dalam proses titrasi untuk mencapai titik ekuivalen. Kemudian dari tabel hasil percobaan juga kita dapat melihat bahwa adanya penurunan jumlah dari natrium hidroksida yang kita gunakan pada saat proses titrasi sesudah adsorpsi sebelum dibandingkan dengan saat sebelum adsorpsi. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi penyerapan molekul asam asetat oleh karbon aktif yang telah kita diamkan selama 30 menit
campuran tersebut tadi dalam proses atau prosedur kerja. Selanjutnya kita dapat menghitung berdasarkan persamaan-persamaan yang tertera pada proses perhitungan dan statistik untuk menghitung apakah data hasil percobaan termasuk pada isotherm French ataupun isotherm Langmuir. Selanjutnya, untuk membuat persamaan French, maka kita harus membuat 4 bagian kolom, yaitu kolom C atau kolom konsentrasi, kemudian kolom X per M, yaitu X merupakan massa adsorbat terserap, M merupakan massa adsorben, kemudian kolom yang ketiga yaitu kolom dari log C, serta kolom keempat yaitu kolom dari log X per M. Kita masukkan ke dalam persamaan logaritma supaya terbentuk grafik persamaan French dengan baik. Menurut persamaan French, yaitu log X per M itu merupakan bagian dari Y, N menggambarkan M atau gradien, kemudian log C menggambarkan nilai X, dan log K menggambarkan nilai dari C. Kemudian kita menggunakan grafik persamaan French dengan kita mengambil data log C dan juga log X per M. Grafik telah saya sertakan pada slide, dan melalui grafik didapat persamaan garisnya yaitu sebesar Y sama dengan 0,639X dikurang 0,5849 dengan nilai linearitasnya sebesar 0,9316. Bisa juga kita menghitung secara manual menggunakan persamaan, ataupun untuk lebih sederhananya rekan-rekan bisa memanfaatkan Microsoft Excel. Jadi seperti itu dalam proses pembuatan grafik persamaan French. Selanjutnya kita membuat grafik persamaan Langmuir. Untuk membuat grafik persamaan Langmuir, kita harus membuat 2 kolom terlebih dahulu, yaitu kolom C di mana mengartikan konsentrasi, serta kolom C per X per M menggambarkan jumlah adsorbat yang terserap oleh adsorben. Kemudian persamaan dari Langmuir telah saya sertakan di mana Y digambarkan sebagai C per X per M, kemudian X merupakan 1 per alfa, kemudian M merupakan beta per alfa, kemudian X digambarkan dengan nilai C. Untuk grafik persamaan Langmuir telah saya sertakan berdasarkan grafik persamaan Langmuir, maka kita dapatkan persamaan nilai yaitu Y sama dengan 4,3459X ditambah 1,1184 dengan nilai linearitasnya sebesar 0,8364. Sekali lagi, untuk proses pembuatan grafik persamaan Langmuir kita dapat menggunakan cara manual ataupun untuk menghemat tenaga maupun waktu, rekan-rekan dapat memanfaatkan Microsoft Excel. Seperti itu. Kemudian setelah kita berhasil membuat grafik persamaan dari French maupun Langmuir, maka kita dapat menentukan kira-kira pada proses percobaan kita ini termasuk di manakah, apakah dia menggunakan persamaan French ataukah dia menggunakan persamaan Langmuir. Dapat kita lihat pada nilai linearitasnya, di mana nilai linearitas yang paling mendekati 1, maka itulah yang
merupakan adsorpsi isoterm yang berlaku pada percobaan kita. Dalam hal ini, pada grafik persamaan French menghasilkan nilai linearitas sebesar 0,9316, tentu saja lebih mendekati 1 jika kita bandingkan dengan nilai linearitas pada persamaan Langmuir yang hanya sebesar 0,8304. Sehingga berdasarkan data percobaan yang telah saya dapat, maka dapat disimpulkan bahwa hasil percobaan kita berlaku adsorpsi isoterm French. Seperti itu. Baik, setelah kita selesai membahas tentang percobaan adsorpsi isoterm larutan, maka adapun materi pembelajaran yang telah saya sediakan dalam hal ini adalah pokok-pokok pembelajarannya yang akan teman-teman pelajari terlebih dahulu sebelum kita berjumpa pada praktikum secara online. Saya bisa katakan itu sebagai praktikum secara online. Adapun materi-materi pembelajarannya yang saya harap teman-teman bisa pelajari terlebih dahulu yaitu adsorpsi. Tentu saja adsorpsi teman-teman dapat mempelajari tentang pengertian, kemudian prinsip dari proses adsorpsi, seperti itu. Kemudian untuk poin kedua, teman-teman akan mempelajari tentang jenis-jenis adsorpsi. Teman-teman dapat mempelajari tentang adsorpsi kimia maupun adsorpsi fisik. Kemudian untuk poin ketiga, diharapkan teman-teman dapat mempelajari tentang proses isoterm adsorpsi. Dalam hal ini sesuai dengan percobaan kita, yaitu mengacu pada isoterm adsorpsi French maupun isoterm adsorpsi Langmuir. Kemudian teman-teman diharapkan mempelajari tentang karbon aktif, apa itu karbon aktif, kenapa kita harus mengaktifkan, dan lain sebagainya. Kemudian mungkin sedikit tambahan lagi, teman-teman bisa mempelajari tentang indikator fenolftalein supaya kita dapat melihat bagaimana keadaan fenolftalein pada suasana asam maupun pada keadaan suasana basah. Saya rasa itu materi pembelajaran yang teman-teman bisa siapkan sehingga dapat kita bahas pada proses praktikum yang sekali lagi harus saya sebut sebagai praktikum online. Baik, kita telah sampai pada penghujung percobaan 3. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih dengan harapan teman-teman dapat mempelajari PowerPoint yang telah saya buat sehingga teman-teman dapat berbicara banyak atau mengaplikasikannya saat kita berjumpa secara online. Akhir kata, selamat belajar. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat. Tuhan beserta kita. Sekian dari saya. Terima kasih.